Setelah itu, masuklah 3 orang ini ke mesnya si Eno dengan maksud, "Halo, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Iva akan menceritakan kasus pembunuhan dengan sadis serta sangat melecehkan yang juga menggemparkan warga plus 62 pada tahun 2016 cuy. Seperti apa kisahnya? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Yuk lanjut ke kisahnya. Kasus ini sangat menggemparkan di Indonesia cuy. Karena korbannya ini adalah wanita yang masih sangat muda. Dan gara-gara kasus ini, kata benda atau gagang cangkul sempat ramai di medsos waktu itu. Diketahui pelakunya ada 3 orang cuy. Yang pertama bernama Alim, masih berumur 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP. Nah, yang kedua bernama Arif, berumur 23 tahun. Nah, pelaku yang ketiga bernama Ilham, berumur 23 tahun. Nah, diketahui ketiga orang ini sama-sama menyukai korbannya ini. Kasus ini menimpa Eno Farihah yang berumur 18 tahun dan berasal dari Serang, Banten. Nah, diketahui Eno Farihah ini bekerja di salah satu pabrik plastik yang ada di Tangerang. Eno ini adalah anak keempat dari 7 bersaudara dan tinggal di mes karyawan yang dekat dari pabrik tempat dia ini bekerja, dan hanya pulang seminggu 1 kali karena memang jarak dari rumah dan tempat kerjanya ini lumayan jauh cuy. Awal mulanya pada tanggal 13 Mei 2016, si Eno ini mengirimkan pesan singkat kepada si Alim yang sedang bermain PlayStation di luar mes untuk menemui dirinya. Habis itu datanglah si Alim ini menemui si Eno, lalu berbincang-bincanglah mereka selama ya sekitar 30 menitan. Nah, diceritakan mereka ini sempat berciuman. Nah, mungkin ini yang membuat si Alim itu pengen dan mengajak si Eno ini melakukan hubungan intim. Namun si Eno ini menolak dengan alasan si Eno ini takut hamil. Lantas kesalkanlah si Alim ini karena hasratnya untuk berhubungan ditolak sama si Eno ini. Lalu keluarlah si Alim ini dari pagar mes dan merokok hingga menghabiskan 2 batang rokok. Pada saat sambil ngerokok, ketemulah si Alif ini dengan Arif yang memang tinggal di mes yang berdekatan dengan si Eno. Nah, akhirnya berkenalanlah manusia 2 ini cuy. Sampai emosi aku dengan kasus ini. Arif ini adalah karyawan pabrik yang sama dengan si Eno, namun beda posisi. Nah, setelah mereka ini berkenalan, lalu berbincang-bincanglah mereka. Nah, saat berbincang-bincang datanglah si Ilham ini dan ikut nimbrung. Nah, berkenalanlah juga si Ilham ini. Namanya anak cowok gitu kan ya, sambil ngerokok bincang-bincang di pinggir jalan gitu. Nah, ternyata si Ilham dan Arif ini juga sama-sama menyukai si Eno, namun si Eno ini nggak pernah menanggapi mereka berdua. Setelah itu masuklah 3 orang ini ke mesnya si Eno dengan maksud untuk memperkosa si Eno. Nah, pada saat mereka masuk, rupanya si Eno ini sudah tertidur dengan hanya menggunakan tank top. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, dibekaplah si Eno ini dengan bantal oleh si Ilham. Terus Ilham ini menyuruh si Alim untuk mencari pisau di dapur. Tapi si Alim ini tidak menemukan pisau. Lalu mencarilah selain pisau cuy. Hingga pada akhirnya menemukan cangkul yang tak jauh dari kamarnya si Eno. Lalu masuklah si Arif ini dengan membawa cangkul. Rupanya si Eno ini masih dibekap sama Ilham sampai setengah pingsan. Nah, sedangkan si Arif ini memegangi kakinya si Eno. Terus si Ilham ini menyuruh si Alim untuk memukul si Eno ini dengan cangkulnya tersebut cuy, hingga pada akhirnya mengenai wajahnya si Eno. Setelah itu diperkosalah si Eno. Nah, setelah diperkosa si Eno ini disayat wajahnya oleh si Ilham menggunakan garpu makan. Astaga nih orang. Alim yang masih kesel sama Eno masuklah lagi ke kamarnya si Eno, lalu menggigit payudaranya si Eno ini sampai membekas cuy.
Nah, tak berdayalah kondisi si Eno karena sudah disiksa oleh 3 orang ini. Kemudian si Arif ini memasukkan ganggang cangkulnya ini ke kemaluan si Eno lalu mendorongnya hingga 90%. Alhasil si Eno ini meninggal dunia. Kok tega segitunya ya, hingga melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. Sumpah Iva ini ngilu gitu liatnya. Setelah melakukan hal tersebut, kaburlah 3 orang ini dengan mengunci kamarnya si Eno dari luar. Lalu kuncinya ini dimasukkan melalui lubang ventilasi. Hingga akhirnya sekitar jam 9 pagi jenazah korban ditemukan oleh rekan kerjanya. Lalu mereka ini melaporkan kejadian ini kepada polisi. Tidak lama polisi ini datang dan melakukan penyelidikan serta penangkapan kepada para tersangka pada Sabtu 14 Mei 2016. Inilah kronologi singkat pemerkosaan dan pembunuhan sadis yang dilakukan oleh 3 orang ini kepada Eno Fariha. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini, jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal, apalagi hanya kenal melalui sosial media, karena kejahatan bisa datang kapan saja dan di mana saja, bahkan dari orang terdekat kita. Oke, sampai di sini dulu kisah kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Iva. Lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap Iva upload video terbaru. Oke, bye-bye.